Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zainal Mutakin dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Prodi Teknik Informatika. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena berkat rahmat dan inayahnya kami bisa menyelesaikan pelatihan peningkatan keterampilan dasar instruksional atau pekerti yang diadakan di Universitas Negeri Semarang pada tanggal 16 Juni sampai 20 Juni 2025. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW. Berikut kami atau saya sampaikan video real teaching yang kami laksanakan di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah di kelas kami atau saya pada mata kuliah komunikasi data. Semoga bisa menjadi gambaran bagaimana pelaksanaan perkuliahan setelah kami mengikuti pelatihan pekerti dan AA di Universitas Negeri Semarang. Kami berharap dan berterima kasih kepada Universitas Negeri Semarang yang telah melaksanakan atau mengadakan pelatihan pekerti dan AA ini. Dan saya berharap semoga kegiatan ini terus berlanjut karena sangat membantu dosen-dosen memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi yang menjadi standar di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di perkuliahan ke-11 di mata kuliah komunikasi data dengan saya M. Zainal Mutakin Nkom pada perkuliahan tentang frame relay. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, sebagaimana biasa kita mulai dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar apa yang kita laksanakan membawa manfaat, keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mencoba pemahaman kalian, atau biar lebih fokus kita main game pertanyaan sedikit. Teman-teman bisa lihat tampilan slide ini. Silakan teman-teman scan barcode ini di HP teman-teman semua. Udah mulai belum? Saya belum present soalnya. Sabar. Oke. Sebut satu perangkat jaringan yang Anda ketahui. Sudah masuk belum? Udah Pak. Oh ini. Jaringan.
perangkat jaringan yang Anda ketahui. Apa aja yang kamu ketahui, misalkan jaringan komputer, jaringan telepon, jaringan ya apa aja lah pokoknya, telekomunikasi. Perangkat. Tahu nggak apa? Tidak perlu lihat sana sini. Nah, udah ada yang tahu tuh. Kok nggak ada sih? Bentar. Sebut satu perangkat jaringan yang Anda ketahui. Ada kabel strip, ada router yang paling 3 besar itu router, switch, dan modem. Jadi ini adalah jawaban-jawaban yang paling banyak dijawab. Ada yang jawab router, ada yang jawab switch, ada yang jawab modem, ada yang jawab jaringan komputer, ada WAN, ada wireless, ada LAN, ada server. Jawaban terbanyak antara yang tengah ya, switch. Ayo, 13 orang baru menjawab dari 18 orang. Nih, 18. Ada lagi yang menurut kalian atau yang saya baru tahu gitu misalkan. Yang kalian, wah saya ini baru nih, baru tahu nih. PC. Oke, ada lagi yang masih mau menjawab? Udah ya? Nah, jadi yang paling banyak menjawab yaitu switch, kemudian kedua router dan firewall. Bener nggak Pak? Bener semua. Itu kan perangkat. Wireless juga media jaringan dia. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Semua benar. Tidak ada yang salah. Di agenda kita hari ini seperti biasa, yang pertama pemaparan materi, yang kedua ada tugas ataupun ada praktikumnya. Seperti itu. Yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat nanti refleksi pembelajaran hari ini. Oke, untuk pemaparan materi, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran frame relay ini apa sih? Tujuan pembelajaran itu mampu atau mahasiswa mampu memahami tentang monitoring sebuah jaringan antar komputer dan mampu melakukan aktivitas dari jaringan server ke klien. Jadi tentang layanan server dan klien. Tinggal tergantung nanti besar atau kecilnya sebuah jaringan komunikasi tersebut.
Kemudian yang berikutnya mampu mengimplementasi dan menganalisis protokol yang digunakan, yaitu frame relay. Yang sub CPMK kita sekarang, sub bahasan kita itu frame relay. Yang selanjutnya ya, yang pasti melanjutkan materi sebelumnya. Jadi teman-teman minggu lalu itu kita membahas tentang ATM. Masih ingat nggak? Bukan yang itu. Itu ATM dalam mengerjakan tugas. Ini ATM dalam konsep jaringan komputer dengan kepanjangannya itu Asynchronous Transfer Mode. Ya, kalau ATM di bank-bank itu sama nggak kayak ini? Beda. Apa kepanjangan ATM yang di bank-bank? Anjungan tunai mandiri. Iya, anjungan tunai mandiri, bukan yang itu. Balik lagi ke sini. Asynchronous Transfer Mode, yaitu sebuah aturan atau protokol pada teknik jaringan, yaitu packet switching namanya. Jadi sebelum ya kemarin itu kita ngomongin tentang jaringan di dunia ataupun jaringan antar benua atau antar daerah itu pakainya ada dua, ada circuit switching, ada packet switching. Ini hanya mengulas minggu lalu ya. Nah, yang sekarang itu kita bahasnya tentang packet switching. Yaitu ada salah satunya ada ATM, ada frame relay. Nah, ATM ini tentang packet switching virtual circuit yang berkecepatan tinggi, yang dapat melayani semua layanan, baik itu suara, gambar, video dalam satu jaringan digital yang terintegrasi. Disebut juga protokol jaringan yang berbasis sel. Mirip sama telepon seluler. Silakan duduk. Di mana paket-paket sama akan dibelah-belah menjadi berukuran yang tetap. Dan biasanya mendukung komunikasi broadband. Broadband itu apa? Sebaran, menyebar. Kayak wifi, broadband. Kecepatan tinggi. Oke, lanjut ke mata kuliah atau apa? Sub tema kita hari ini yaitu tentang frame relay. Jadi ini topologinya frame relay yang menghubungkan dua komunitas jaringan yang berbeda dan dia masuk ke jaringan publik atau ikut ke jaringan internet kayak VPN. Tahu VPN? Kita nge-bypass jaringan dari Kominfo tanpa dihadir. Ya, jadi dia nggak butuh user untuk mendampingi data dari pengirim sama penerima, nggak perlu. Jadi ketika udah enter dia langsung jalan sendiri. Ini karena dia enkapsulasi. Nah ini berbahaya kalau ada hacker yang ngebobol ini ginian. Pertama disadap, diambil, terus diekstrak. Dia kemana? Datanya diambil, ini datanya. Nanti disatuin lagi sama hacker. Gitu. Address terdiri dari data link connection identifier, kemudian DCLI value menunjukkan nilai dari data link connection. Nah, data ini ya ini terdiri dari data enkapsulasi dari upper layer, dari layer di atasnya. Nah, FCS ini untuk cek apakah kotak-kotak ini lengkap dalam sebuah data. Kalau nggak lengkap, dia pasti ngirim ke pengirim error control. Paham ya? Oke, selanjutnya yaitu sesi praktikum. Ini ada praktikumnya. Jadi teman-teman akan mencoba memahami bagaimana penggunaan frame relay ini pada sebuah jaringan. Gunakan Cisco Packet Tracer untuk mengerjakan praktikum frame relay dari topologi yang teman-teman lihat seperti ini.
Nah, sebelumnya ada pertanyaan? Saya Ya. Pak, boleh bertanya? Boleh, boleh. Di era teknologi jaringan modern saat ini, SD-WAN dan 5G, itu apakah frame relay ini masih relevan? Oh, masih relevan. Masih relevan untuk ya Digunakan. teknologi ya digunakan untuk teknologi jaringan saat ini. Baik, pertanyaan yang bagus. Untuk saat ini hampir kalau frame relay sudah beberapa sudah ditinggalkan. Ya, karena tadi yang Mas Adi sebutkan udah ada teknologi broadband pengganti, contohnya ada 5G, kemudian ada SD-WAN. Di pusat-pusat kota yang maju atau di negara maju memang hampir tergantikan. Tapi yang beberapa kayak tadi perusahaan yang memang terkhusus harus memiliki koneksi yang baik, yang khusus, atau bahkan dia jaringannya sampai ke desa-desa ataupun ke ya tempat-tempat terpencil yang belum ada teknologi canggih seperti di kota besar, itu masih digunakan. Tapi yang saat ini kebanyakan sudah agak tergantikan. Tapi konsep dari frame relay ini adalah melandasi teknologi-teknologi yang saat ini berkembang, gitu. Jadi teman-teman wajib tahu juga frame relay ini. Oke, sekarang saya minta tolong teman-teman buka laptopnya, buka Cisco paket tracernya. Ada? Ada Pak? Ada. Saya minta tolong coba dibuat topologi dari frame relay seperti ini. Kalau ada yang nggak bisa, boleh tanya saya. Bisa di Sebentar. Biasa. sedikit saya jelaskan komponen-komponen yang digunakan, yaitu satu router default ya, router default aja. Kalau bisa dilihat ini, kalau di tulisannya router PT ya, router PT. Yang tengah adalah cloud, ambilnya dari ini, WAN emulation. Ya, kalau router ngambilnya dari di sini, pilih aja yang default, mana router PT. Router tipenya ini ada berapa sih? Enggak tuh, cuman
Portnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kabelnya, untuk kabelnya boleh pakai ini atau serial DCE, sorry. Serial DCE. Kalau Apa ini? Kalau yang ada icon jam ini berarti dia serial DCE kalau nggak salah. DCE. Tapi ingat, ngambilnya dari router dulu ke cloud. Jangan dari cloud ke router. Ya. DTR apa DC? C. Sebentar. Keren. Ya. Serial, yang mana? Kok nggak bisa? Ini. Oh iya, ini serial. Serial 0 sampai ya betul sekali. Routernya SE20, 0 semua, pakai yang di 0 saja. apanya? Portnya pakai yang di 0 aja. Pas Ethernet. Tapi serial, jangan pas Ethernet. Udah nih, Ron. Ya, semua ke cloud semua. Ini nanti setelah kalian topologi selesai, kalian akan mengkonfigurasi di tiap-tiap router. Ada router 0, ada router ya kita namakan router Surabaya, ada router Pontianak, sama router Banjarmasin. Ya. Baik, tibalah akhir dari perkuliahan ini. Di mana ini ada oleh-oleh buat kalian kerjakan dikumpulkan minggu depan, yaitu praktikum frame relay latihan 1. Ya, boleh kalian foto dulu, atau nanti materi akan saya berikan. Ya, diberikan nanti materinya. Ini kalian kerjakan di rumah. Setelah itu minggu depan kita validasi, diunjuk kerja, dikasih tahu ke saya, diunjuk diperlihatkan bagaimana prosesnya dan testing koneksinya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya simpulkan? Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu frame relay adalah protokol WAN yang beroperasi pada layar pertama dan layar kedua.
dari bawah ke atas. Ada 2. Pada model OSI yaitu fisik dan data link. Jadi kalau model kalau teman-teman masih ingat model OSI, nah, itu ada di layar pertama dan kedua. Dalam praktikumnya kita menggunakan Cisco paket tracer. Yang digunakan itu konfigurasi pada router. Kemudian cara mengirimkan informasi pada frame relay menggunakan network WAN atau wide area network yang membagi informasi menjadi frame-frame ataupun paket-paket seperti itu. Sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Untuk refleksi pembelajaran kali ini, saya berharap teman mau memberikan harapan ataupun review tentang perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau kasih review atau harapan-harapan setelah belajar frame relay kali ini dengan saya? Oh, Tidak? misalkan Pak, saya sangat saya sangat tertarik dengan perkuliahan jaringan ini. Pak, materinya kurang jelas misalkan seperti itu. Pak, saya pusing, Pak. Nah, ayo, atau harapannya Pak, saya pengen bisa jadi seorang network administrator, gimana sih? Atau tentang skripsi ke depan gimana? Pengen lanjutin praktikum. Oh gitu. Iya. Coba Mas siapa namanya? Zidan. Mas Jidan. Iya, Pak. Ya. Ya untuk setelah perkuliahan yang sekarang ini mungkin nanti mau lanjutin praktikumnya juga. Oke. Buat lebih memahami cara kerjanya frame relay juga kan. Oke, baik. Jadi setelah perkuliahan ini jadi lebih mau atau lebih termotivasi untuk mempraktikannya di rumah menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Betul, Pak. Ya, jadi Cisco Packet Tracer itu nanti digunakan untuk praktikum konsep-konsep telekomunikasi ya. Jadi sebenarnya nggak hanya kalian bisa mengkoneksikan, tapi nanti teman-teman akan mampu memahami. Walaupun pada dunia kerjanya nanti bukan cuma Cisco yang kalian pegang, bisa jadi Mikrotik, bisa jadi Juniper, bisa jadi Ruiji belum ada nanti mata kuliahnya di kita. Nah, itu tugas teman-teman semua nanti mengkonversikan konsep yang ada di perkuliahan nanti dipraktikkan di dunia kerja ataupun di perusahaan. Mau itu apapun perangkatnya, tetap kalau konsepnya udah paham, cuma tinggal cintaknya kayak gini loh, gini sama aja ya. Kenapa saya bilang sama aja? Bisa karena sudah diilmukan, sudah dikonsepkan menjadi ilmu pengetahuan. Berarti ini konsep akan dibawa terus sampai nanti akhir kalau ada yang menemukan lagi keilmuan baru, misalkan jaringan AI, ya udah berarti baru lagi. Yang ini nanti bisa jadi hanya tinggal konsep, bisa jadi nanti konsep baru. Paham? Paham. Baik, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri perkuliahan ini? Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa perkuliahan kita sudah selesai. Bagi teman-teman yang masih mau mempraktikkan, boleh di kelas ataupun nanti dibawa pulang di rumah. Mari kita tutup perkuliahan dengan membaca doa sesuai dengan cara Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.